الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah ta'lim pengajian Ahad malam Masjid Al-Mulisin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja telah menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat maghrib secara berjamaah, dan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diterima dan dijadikan pahala di sisinya. Salam dan juga salawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah karena kita masih bisa bersama-sama di masjid kita ini, di tempat ini jamaah sekalian. Mungkin ada di antara kita yang begitu ada kesulitan atau ditimpa ujian, atau bahkan sedikit ya seperti yang kami rasakan, sedikit kurang enak badan. Tapi kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan segala kejadian atau ujian atau sakit yang kita rasakan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan alasan kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika jamaah sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pada saat itu menderita sakit panas. Kemudian lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar menderita sakit panas yang begitu tinggi?" Kemudian beliau menjawab, "Benar, sesungguhnya aku menderita sakit panas seperti yang dirasakan oleh orang-orang, dan dilipatkan 2 kali di antara kalian." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Itu berarti engkau mendapatkan 2 pahala?" Beliau menjawab, "Benar, seperti itulah kiranya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yusibuhu azan maradu fama siwahu illa hattallahu lahu sayyi'atihi kama tahuttu sajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim tertimpa sesuatu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, sakit atau yang lainnya, melainkan Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, dan dosanya akan berguguran sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya. Riwayat muttafaq alaih. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu zat yang sangat rahmah kepada manusia. Salah satu bentuk rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita perkara-perkara yang dengannya perkara itu akan menggugurkan dosa kita. Allah tahu jemaah sekalian, kalau kita ini manusia adalah manusia yang begitu banyak dosa. Allah tahu itu. Dan bahkan ketika kita mau diciptakan manusia, malaikat pun protes, "Ya Allah, mengapa engkau menciptakan yang namanya manusia, yang ketika di bumi dia akan hanya melakukan begitu banyak dosa, hanya menumpahkan darah jamaah sekalian." Dan Allah mengerti itu jamaah sekalian. Tapi kenapa
Allah Subhanahu wa taala tetap menciptakan yang namanya manusia pendosa. Karena Allah mau supaya sifat ampunannya, sifat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ghafurnya Allah Subhanahu wa taala ya dapat dirasakan yang oleh manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia. Sehingga jamaah sekalian, manusia mendapatkan betapa besarnya sifat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, Allah memberikan atau mengirimkan perkara-perkara atau kafar jamaah sekalian. Ketika kita mendapati kesulitan, itu adalah kafar. Ketika kita mendapat yang namanya musibah, itu adalah kafar jamaah sekalian. Bahkan ketika kita merasakan yang namanya sakit, maka itu adalah kafar bagi kita, penghapus dosa-dosa kita. Alasan bagi Allah Subhanahu wa taala akan meringankan dosa-dosa kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terhapusnya dosa kita jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagaimana agar kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya. Kemudian kafarah juga adalah salah satu daripada perkara-perkara yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan dengannya menghapuskan dosa-dosa kita jamaah sekalian. Makanya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana bahasa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang dengannya menginginkan manusia ketika manusia itu menghadap kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa manusia ketika menghadap kepadanya tidak ada lagi dosa, bahkan sedikit beban dosa yang bersamanya jamaah sekalian. Begitulah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bagaimana ketika perempuan jamaah sekalian melahirkan, begitu sakit. Dan mudah-mudahan dengan rasa sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia juga menjadi alasan agar terhapusnya sebagian daripada dosa-dosa mereka jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, kata ulama ya, ketika seorang manusia mengetahui jamaah sekalian bahwa setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya, setiap perkara yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kemudian manusia tahu bahwa itu menggugurkan dosa-dosanya, maka yakinlah bahwa manusia itu akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya jemaah sekalian, Allah mau menyebutkan bahwa seburuk-buruk manusia adalah dia adalah seorang pendosa, tapi dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar dosa kita diampuni dengan perkara-perkara yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Itulah seburuk-buruk manusia jemaah sekalian, sampai dibutakan hatinya untuk tidak mengetahui hal yang demikian. Olehnya itu jemaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kata ulama, beruntunglah kita ketika kita mengetahui ilmunya, bahwa sesungguhnya perkara yang tidak menyenangkan kepada kita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita jemaah sekalian. Sebelumnya kami pernah menyampaikan bahwa cintanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada cintanya orang tua kepada kita jemaah sekalian. Iya. Sebuah kisah jemaah sekalian, ya, seorang tabi'in Fudail bin Iyad, ya, suatu ketika dia pergi melaksanakan salat asar, dan dalam perjalanan jemaah sekalian beliau melewati sebuah rumah, ya. Ketika melewati rumah tersebut, seorang ibu berteriak kepada anaknya. Ya, marah jemaah sekalian. Tiba-tiba pintu terbuka. Dan ibu ini mengeluarkan anak tersebut, ya, dan menguncinya, tidak membiarkan anak tersebut masuk. Ya. Namun jemaah sekalian, setelah Fudail bin Iyad pulang dari tempat salatnya, beliau masih melihat bahwa ternyata anak itu masih ada di luar dan merengek kepada ibunya, "Ummi, bukakan pintunya, Ummi. Ibu, bukakan pintunya. Saya menyesali perbuatan saya yang telah kami lakukan, ya Ummi." Tiba-tiba jemaah sekalian,
pintu itu terbuka dan sang ibu pun keluar jamaah sekalian memeluk sang anak. Karena jamaah sekalian kita tahu bahwa sebesar apapun kesalahan seorang anak, rasa maaf seorang ibu itu lebih besar lagi daripada kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Sampai Fudail bin Iyad menangis pada saat itu jamaah sekalian. Bagaimana dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang lebih cinta, yang menciptakan ibu-ibu jamaah sekalian. Tentulah cintanya lebih besar, rasa maafnya lebih besar daripada maaf yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, dan tentunya hal ini pasti kita akan merasakannya jamaah sekalian. Mungkin kita pernah melihat keluarga terdekat kita sekiranya menghadapi yang namanya kematian. Di saat sakaratul maut jamaah sekalian, disitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di berbagai macam riwayat jemaah sekalian betapa sakitnya ketika kita berada dalam keadaan sakaratul maut jemaah sekalian. Dan semua orang pasti akan merasakannya. Kecuali siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ketika dalam keadaan sakarat, dia hanya seperti bagikan digigit seekor semut jamaah sekalian. Begitulah sakitnya yang dirasakan oleh. Namun kita jamaah sekalian pasti akan merasakan. Olehnya itu kembali jamaah sekalian, ketika kita mengetahui ilmu ini, sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ingatkan kepada kita, kepada kami, jangan lupakan kita, jangan lupakan kami ketika kita menghadapi yang demikian jamaah sekalian. Kita ingat bahwa sakit yang kita rasakan pada saat itu jamaah sekalian adalah akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana daun yang gugur dari pepohonan jamaah sekalian. Dan ketika kita masih teringat dengan hal itu jamaah sekalian, pastilah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencelah sakit yang kita derita jamaah sekalian. Bahkan jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengeluarkan kata-kata yang mengumpat, bahkan mencaci dan sebagainya jamaah sekalian ketika kita mendapati hal yang demikian. Dan pasti jamaah sekalian, ketika rasa sakit itu datang, ya, sakaratul maut, pasti Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan rasa sakit itu hilang, bisa saja jamaah sekalian. Bagaimana halnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahkan merasakan juga sakit yang demikian sakitnya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kembali kita mengingatkan diri kita bahwa sakit yang kita rasakan, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tidak dilupakan pada saat itu. Tidak dilupakan oleh syaitan pada saat itu jamaah sekalian, agar kita tetap mengingat bahwa sakit yang kita alami hari ini jamaah sekalian itu adalah penggugur dosa-dosa kita. Suatu ketika jamaah sekalian dari hadis ini mendengar, ya, Ubay bin Ka'ab mendengar hadis ini bahwa ternyata demam itu menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam sabda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa janganlah kalian membenci penyakit demam, karena sesungguhnya demam itu akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Maka ketika Ubay bin Ka'ab mendengarkan hal ini jamaah sekalian, dia bertanya kepada Rasulullah, apakah betul ya Rasulullah penyakit demam akan menghilangkan dosa-dosa kita? Maka Rasulullah mengatakan, iya. Kalau begitu saya mau demam ya Rasulullah. Kita tahu bahwa Ubay bin Ka'ab ini adalah salah satu sahabat yang doanya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa jamaah sekalian. Belum turun tangannya, doanya sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang yang di atas kuda menghina Ali radhiyallahu anhu, kemudian bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Jangan engkau menghina Ali, karena sesungguhnya saya lebih tahu Ali daripada engkau. Dia tetap menghina jamaah sekalian. Kemudian dia berdoa. Belum meninggalkan orang tersebut jamaah sekalian, orang itu jatuh dari kuda. Begitu doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sekiranya demam
menghapuskan segala dosa-dosa saya ya Allah, maka berikanlah penyakit demam kepada saya, tetapi demam itu tidak mengganggu ibadah saya dan tidak mengganggu aktivitas keseharian saya. Maka dengan doanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Ubay bin Ka'ab disebutkan bahwa oleh ulama bahwa dia adalah salah satu sahabat ya yang sering demam. Ya, setelah berdoa pada saat itu sampai akhir-akhirnya dia demam setiap malam jemaah sekalian. Jadi ketika sore dia demam sampai pagi. Ya, sehingga kesehariannya tidak mengganggu aktivitas demam. Demamnya itu tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya. Jadi begitulah jemaah sekalian, dan tentunya kita ya diharapkan, disarankan untuk jangan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semua sakit. Karena suatu ketika jemaah sekalian, Rasulullah SAW ya menjenguk seorang sahabat yang sakit. Sahabat tersebut sakit sampai-sampai tubuhnya mengecil. Ya, sampai-sampai tubuh sahabat tersebut mengecil. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, "Kamu pernah meminta apa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan penyakit yang seperti ini?" Maka dia, seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya ketika azab dunia yang terdatangkan kepadaku itu lebih baik daripada azab akhirat, maka turunkanlah azab kepada azab dunia tersebut." Maka Allah mengabulkan doanya, membuatnya dia sakit sampai tubuhnya mengecil jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga salah satu sahabat jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliau adalah juga salah seorang sahabat ya yang paling makbul doanya jamaah sekalian. Ya. Beliau ini ketika berdoa belum turun tangannya Allah sudah mengabulkan doanya jamaah sekalian. Begitulah dahsyatnya doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika jamaah sekalian ya, ketika ada seorang sahabat ya dalam perjalanan, karena angin yang bertiup, tiba-tiba sahabat tersebut tersingkat bajunya sampai kelihatan aurat bagian betis jamaah sekalian. Dan Abu Bakar melihat hal itu. Sampai-sampai jamaah sekalian Abu Bakar mau memukul orang tersebut. Ya, mau memukul orang tersebut. Namun kejadian tersebut dilihat oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Jangan engkau memukulnya karena dia tidak sengaja. Ya. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, jangan engkau memukulnya karena dia tidak sengaja. Sampai-sampai jamaah sekalian Abu Bakar bersikukuh terus bahwa saya mau menghukum orang tersebut karena dia menyingkapkan auratnya. Bilang tidak, jangan engkau lakukan itu. Kemudian saat berkata kepada Abu Bakar, apakah aku mau berdoa untukmu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar pun diam. Kalau begitu, okelah, saya tidak akan melakukan itu. Karena Abu Bakar tahu, kalau ini orang berdoa kepada saya, kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan kepada saya, maka habislah saya. Iya, karena dia tahu jamaah sekalian. Sampai-sampai jamaah sekalian di akhir hayat beliau sebelum menjelang kematian, beliau buta. Iya, beliau buta, tidak melihat. Bahkan jamaah sekalian, ada salah satu dari kerabat keluarganya menyampaikan kepadanya, "Ya ammi, wahai pamanku, ya, engkau adalah pemilik doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan penyakit butamu itu?" Ya, mengapa? Ya, beliau menyebutkan bahwa mudah-mudahan dengan apa yang saya rasakan hari ini, dengan buta yang saya rasakan hari ini jamaah sekalian, menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus segala dosa-dosa saya. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jamaah sekalian, begitu banyak perkara atau hal-hal yang jamaah sekalian yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, termasuk kafarah ini jamaah sekalian. Ya, kafarah ya Allah Subhanahu wa taala sengaja kirimkan kepada kita sebagai bukti cintanya Allah kepada kita, kepada hambanya, sebagai bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menginginkan bahwa kita sebagai manusia, apalagi kita hamba yang beriman, perumpamaan adalah bagaikan pohon yang daunnya berguguran ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengannya mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, pohonnya itu bagaikan pohon yang rindang jamaah sekalian.
Allah Subhanahu wa taala tidak menggugurkan daunnya. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jamaah sekalian, dengan kafara, dengan segala kesulitan, musibah, ujian, bahkan sakit yang kita rasakan, kata Rasulullah SAW bahwa demikian duri yang tertusuk olehmu jamaah sekalian, ya, itu akan menghapus dosa-dosamu, menghilangkan ya kesalahan-kesalahan yang engkau lakukan. Hadirin sidang jamaah insyaallah dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini, sekali lagi jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap bahwa dengannya Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan kepada kita, bahwa ketika kita merasakan sakit, merasakan musibah, ujian dan sebagainya, itulah salah satu maunya Allah Subhanahu wa taala agar kita terhapus dari dosa-dosa dan pahala kita, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diringankan beban dosa-dosa kita. Jadi seperti minggu lalu jamaah sekalian, dengan perkara riba yang dibahas, dengan hal-hal yang menurut kita, wah, saya ini termasuk pendosa dengan riba jamaah sekalian. Tentunya dengan demikian membuat kita semakin terpuruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakinlah, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, Maha Ampun, Maha Penyayang kepada setiap hamba-hamba yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya manusia itu tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti manusia dengan kaum yang lain yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita termasuk dalam golongan hamba-hamba senantiasa beristighfar, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan ada wafatnya pada diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, tentunya setelahnya itu kita lanjutkan diskusi. Demikian jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.